Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Kali ini saya akan sharing tentang bahwa 90% orang sukses tidak bahagia. Wah, kok bisa sih 90% orang sukses malah tidak bahagia? Kan mereka sudah punya segala yang dia impikan. Mungkin pikir kita seperti itu ya. Nah, saya mendapatkan pembelajaran ini dari Pak Reza Gunawan ya. Pak Reza Gunawan mempelajari hasil penelitian dari Paul Persall ya. Dia orang Amerika yang telah meneliti selama 10 tahun, yaitu 100 orang paling sukses ya di semua bidang yang ada ya, top suksesnya dari segala bidang ya, pengusaha, top di organisasi apapun gitu ya, bidang apapun gitu. Nah, itu diambil sampelnya orang-orang paling atas itu sebanyak 100 orang, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 90% dari orang-orang paling top ini itu mereka tidak bahagia. Ketidakbahagiaannya ditandai dengan apa? Yaitu yang pertama, mereka selalu merasa tidak pernah cukup ya, selalu merasa kurang dan kurang gitu. Itu yang menyebabkan mereka tidak bahagia. Terus yang kedua, mereka selalu kecewa ya, ada sesuatu yang membuat mereka menjadi kecewa ya, tidak puas gitu. Dan kekecewaan ini yang membuat mereka juga tidak bahagia. Yang ketiga, mereka selalu merasakan kecemasan ya, gelisah, ragu-ragu ya, galau gitu mungkin ya. Nah, itu juga yang menyebabkan mereka, orang-orang para top sukses itu sebagian besar menjadi tidak bahagia. Terus yang keempat, mereka memiliki hubungan yang buruk ya, hubungan dengan keluarga dekatnya terutama ya, mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis, mereka jauh gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan mereka tidak bahagia karena tidak merasakan cinta dari orang-orang yang di sekelilingnya. Terus yang kelima, mereka juga merasakan depresi ya, ada tekanan baik pikiran ya, mental, psikologis, emosi ya, yang menyebabkan mereka merasa stres yang berat gitu, yang menyebabkan mereka depresi. Inilah yang oleh Paul Persall dinamakan sebagai toxic success, yaitu keberhasilan atau kesuksesan yang beracun. Yaitu kesuksesan tapi dia membawa sebuah racun ya, buat orang itu sendiri. Ini kan menjadi ironi ya, semua orang pingin berhasil, semua orang pingin sukses gitu ya, tetapi ketika orang yang sudah berada di sana, di puncak suksesnya, mereka justru tidak menikmati kesuksesannya. Ini kan ironi ya, sementara kita orang-orang yang masih di bawah ya, yang masih merangkak buat menggapai kesuksesan yang lebih besar gitu, kita baru mengetahui kalau di atas sana itu sebenarnya tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Kan ironi ya. Nah, yang namanya toxic success ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang sudah berada di puncak, tetapi mereka yang berada di bawah, mereka yang masih merangkak gitu ya, mereka juga bisa mengalami yang namanya toxic success ini. Yaitu dicirikan dengan orang-orang yang masih berada di bawah ya, orang-orang yang masih merangkak gitu, memiliki ciri-ciri yang seperti tadi itu, yang tidak pernah cukup ya, yang selalu merasa kecewa, yang selalu merasa cemas ya, yang menjadi jauh dengan keluarganya hanya karena dia mengejar sukses, yang merasa terlalu stres dan depresi gitu ya. Meskipun dia masih di bawah, meskipun masih merangkak, ketika dia mengalami hal itu ya dalam kehidupannya dia, ya mungkin bisa dikatakan dia sudah mengalami yang namanya racun kesuksesan itu. Dan ketika mereka mungkin akhirnya meraup ya keberhasilan yang besar gitu ya, mereka tetap akan mengalami yang namanya racun kesuksesan itu, karena sedari bawah ya, sedari merangkak, sedari awal mereka sudah membawa itu, sudah membawa racun-racun itu, sehingga ketika sampai di puncak keberhasilan pun dia akan merasakan yang ketidakbahagiaan itu. Lalu bagaimana caranya agar kita orang-orang yang sedang ingin mencapai keberhasilan kita gitu ya, tidak mengalami yang namanya racun kesuksesan. Nah, Paul Persall memberikan beberapa alternatif agar bukan hanya ketika kita saat nanti di puncak keberhasilan kita, tetapi juga saat ini juga ya, dimanapun kondisi kita, dimanapun posisi kita gitu ya, kita
yang memiliki yang namanya sweet success atau sukses yang manis gitu ya, sukses yang sehat, sukses yang tidak menjadi racun untuk diri kita. Yang pertama, kita merasa cukup ya. Merasa cukup dengan apa yang sedang kita miliki, yang sudah kita miliki. Kita tuh bersyukur dengan itu, merasa cukup gitu ya. Memang paradoks ya, antara kita ingin maju, itu berarti kita memiliki target, memiliki cita-cita, memiliki impian gitu ya. Tetapi ketika kita ingin merasakan kebahagiaan, kita mesti menerima apa yang ada saat ini gitu. Memang ini paradoks dan memang begitulah hidup ya. Kita ingin merasakan bahagia, berarti kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tetapi ketika kita ingin maju, kita mesti memiliki keinginan, target, impian, dan sebagainya. Tetapi ketika kita menyadari hal ini, berarti kita akan melangkah maju, tetapi dengan kesadaran bahwa kita sudah cukup gitu. Kita sudah mensyukuri apa yang ada. Sehingga ketika kita berusaha misalnya meningkatkan kesuksesan kita, keberhasilan kita gitu ya, itu tidak menjadi sebab untuk menjadikan kita kayak merasa kurang gitu. Nah, disinilah faktor yang penting ya. Kita merasa cukup, merasa bersyukur dengan yang ada, tapi kita tetap melangkah ya, karena ingin memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Lalu cara kedua, kita tidak cemas ya. Kita tidak mencemaskan segala sesuatu, kita bisa tenang ya, kita bisa damai gitu ya. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan gitu ya, itu ya kita lakukan dengan enjoy saja gitu, tidak dengan kecemasan hati kita. Maka ketika kita pun berhasil, kita tidak akan meninggalkan rasa cemas atau rasa kecewa gitu ya, yang membuat hati kita tidak tenang. Terus langkah berikutnya ya, kita memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita ya. Kita memiliki cinta yang utuh kepada mereka. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita gitu ya, kita tidak meninggalkan mereka. Kita tetap merengkuh mereka, kita tetap dekat dengan mereka. Sehingga ketika kita mencapai keberhasilan kita ya akan tetap dekat dengan mereka, tidak menjauh gitu ya. Apalagi sampai hilang atau putus gitu. Nah, kita sering melihat kan orang-orang yang pada berhasil akhirnya keluarganya berantakan lah. Itu mungkin salah satu contoh yang namanya sukses yang beracun gitu ya. Tetapi ketika kita dari awal sudah sadar bahwa kita memiliki keluarga yang perlu kita cintai, perlu kita ayomi gitu ya. Dan itu adalah sebuah karunia gitu ya. Kita memiliki sebuah keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita ya. Itu sebuah karunia, sehingga seberapapun kita ingin maju gitu, kita tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena justru mereka lah harta yang paling berharga bagi kita. Lalu langkah berikutnya agar kita tidak depresi ya, agar kita tidak stres, kita mesti melakukan yang namanya mindfulness, yaitu kita hadir saat ini, kita fokus pada apa yang melibatkan diri kita di saat ini. Jadi kita tidak terlalu overthinking gitu ya, tidak terlalu banyak pikiran, tapi kita bisa fokus pada apa yang ada di sekeliling kita yang melibatkan kita dan kita hadir di situ. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal ini, kita sedari awal sudah paham apa yang membuat kita bahagia dan apa yang akan membuat kita tidak bahagia. Sehingga seberapapun ya besar impian kita tidak akan mengorbankan apa-apa yang membuat kita bahagia itu. Kita akan merangkul mereka sehingga kita sedari awal ya, sedari bawah sudah bahagia dulu gitu ya. Sehingga sukses itu menjadi sebuah bonus saja. Sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengalami toxic success ya, memiliki kesuksesan tapi kesuksesan itu beracun untuk diri kita sendiri ya. Ya, karena memang ada orang yang berhasil dan mereka bahagia, itu ada, yaitu yang menurut penelitiannya Paul Persal itu hanya 10% saja. Nah, mudah-mudahan kita ada termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang mudah-mudahan sampai kepada keberhasilan puncak kita dengan tetap membawa sebuah kebahagiaan di dalam diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.